Saya Bogor ya. Nama saya Sonia Agustini. Kita semester 4. Ya, semester 4. Ini kebetulan ada tugas dari mata kuliah ini manajemen dengan konseling dari Bu Lina. Wawancara ke sini. Kebetulan kita tuh dekatnya ke sini Bu. Sekarang kan belajar gimana di Cahyadi ya di kampung. Dulunya mencari SMA negeri. Kalau nggak SMA negeri, ya, kita ada di sini. Bagaimana guru BK merencanakan program layanan BK di sekolah? Untuk perencanaan itu kita sebagai instrumen dulu. Sebenarnya instrumen sederhana. Untuk kelas 10 biasanya kita mulai dengan sesi wawancara di PPDB ya. Lalu bagaimana mereka itu sudah selesai untuk tugas hal sederhana. Bisa bagaimana dia berproses. Kemudian yang kedua kita lihat dari hasil prestasi. Dasar pertimbangannya dari program layanan BK. Kita mempertimbangkan bahwa mereka itu sudah tuntas dengan tugas perkembangannya. Karena remaja itu kan unik ya. Ya emang pasti. Dari secara emosional, sosial, kemudian Apalagi dari anak sekarang ya. ya dong, Gen Z, belum lagi Gen Alpha. Yang berikutnya, bagaimana nih guru BK mengidentifikasi kebutuhan khusus atau individu setiap murid dalam merencanakan? Bisa AUM ataupun ITP, tapi yang untuk saat ini yang apa ya, sangat penting itu orang lagi tren dengan DJN karena dia lebih apa ya, lebih pas aja karena dia lebih upgrade daripada yang lain. Kalau AUM itu agak jadul sih. Begitu. Upgrade-nya belum ada. Jadi untuk yang apa ya, bukan ini ya, maksudnya kalau versi papernya ada, cuman untuk paperless-nya yang lebih update itu di JNN. Jadi ada istilahnya daftar cek masalah gitu kan di berbagai sektor tugas perkembangan gitu. Jadi ada emosionalnya, kemudian ada sosialnya, terus belajar karir gitu kan. Nah dari situlah kita bisa membuat sebuah program disesuaikan dengan materi-materi yang ada di tugas perkembangannya. Agak ribet ya. Jadi kita nggak bisa nyontek di sini dengan biji gomong. Iya pasti masih sekolah bisa. Iya, nah nanti kan tunggu jadi RPR. Gitu. Ya meskipun untuk standarisasinya sudah ada landasannya. Selanjutnya, apa metode bimbingan yang digunakan untuk mengembangkan potensi murid di sekolah ini? Lebih ke penempatan dan penyaluran ya. Jadi ada istilah kalau di masuk itu layanan penempatan dan penyaluran. Itu kita sampaikan bahwa mereka itu boleh mengikuti ekskul ataupun kegiatan lainnya seperti OSN dan lain-lain. Itu untuk
masalahnya kan Pika, apa saja yang paling sering diberikan itu? Kalau yang sering itu adalah konsultasi sih. Ya mungkin bimbingan individu ya, cuman kan kalau bimbingan itu kesannya kurang kerjaan. Jadi layanan konsultasi lebih pasnya. Jadi kalau misalnya muridnya ada masalah, Sebenarnya kan mereka itu banyak ya masalahnya. ya bagus. Cuman yang menginfek ibaratkan baru mereka mulai untuk memperbaiki. Tapi bagus mereka mulai menyadari bahwa ruang bimbingan konseling itu bukan tempat mereka untuk apa ya mendapat keadilan enggak, tapi bagaimana mereka proses dari informasi yang harus mereka dapatkan. Ya familiarnya mereka bisa nongkrong lah. Stay tune. Pelaksanaannya itu yang tadi kan? Ya bisa mulai konsultasi. Sekarang di video dia tahu durasinya. Ya berjalan hanya saja mereka lebih suka untuk langsung apa sih bimbingan kelompok ya konseling sama sih biasanya mereka yang mengalami sesuatu yang sama. Jadi bukan karena kitanya yang memanggil Ya, tapi mereka mereka yang yang datang ke kita. ya tergantung bagaimana kita berkampanye nih first Iya, time. betul. Jadi kalau misalkan apa sih NPLS ya kita kan dikasih waktu nih Waktu, untuk ya, memberikan. biasanya ya. Jadi kita sekali kampanye di situ bahwa layanan bimbingan konseling itu banyak gitu kan, tidak hanya ini tapi kita klasikan juga nih gitu. Nah klasikan itulah kita sampaikan ada beberapa materi yang mereka harus paham meskipun tersampaikan juga di mapel kan beda. Iya. Pendekatannya yang digunakan untuk menangani masalah bullying yang berkaitan dengan bullying yang sekarang kan lagi maraknya. Lagi maraknya bullying ya. Jangankan di tingkat yang dewasa kayak gini, di kami aja aduh masya Allah. Iya betul, sebenarnya bullying itu kan datangnya dari rumah. Bagaimana bisa terdidik itu mendapatkan kita bisa memprediksi ya orang yang terbully, orang yang membuli itu kan terbaca dari bagaimana dia diperlakukan. Pendekatannya itu sederhana, bawa ke realitas. Kita realistis aja. Nah itu teori konseling tentang rasional empati. Tapi memang itu agak sulit. Dan yang terbaru itu ada SIT, jadi stress disorder treatment kalau tidak salah namanya. Itu lebih familiar lagi. Jadi kita benar-benar di situ membuat sebuah komitmen ke mereka. Ya mungkin bahasa istilahnya sekarang kontrak belajar lah ya, tapi itu untuk kontrak kita konsisten. Kalau untuk pelakunya, kita bisa menelusuri dia dari biografiknya, dari riwayat dia, sehingga kita tahu kita harus ngapain. Menanganinya mungkin. Betul, terutama untuk behavior terapi ya. Karena itu kan perilaku. Selanjutnya nih, bagaimana nih Ibu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program atau layanan yang telah diberikan? Programnya, kalau untuk program tiap tahun memang ada evaluasi kalau karena untuk memperbaiki sistem menyesuaikan dengan kebutuhan tiap angkatan itu berbeda dan juga dari kebutuhan informasi untuk anak. Jadi setiap tahun saya melihat dari sisi bagaimana riwayat pendidikan, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana siswa kita, bagaimana mereka menentukan masa depannya. Jadi kita berkolaborasi sampai pada akhirnya kita mungkin ada sesi waktu di mana kita kita sharing. Dari sharing itu mungkin kalau sekarang bahasanya parenting ya. Iya. Ini kita sharing aja karena mereka sudah ada teorinya, jadi kita berkolaborasi. Kemudian kita juga sampaikan itu kepada sekolah bahwa tujuan kita adalah mempersatukan antara teori. Karena ada pengetahuan itu orang tua itu tahu kan. Nah sedangkan kita yang di akademik kan kita lebih paham teorinya Prakteknya. Betul. Dan alhamdulillahnya ya kelas 10 itu hampir 70% lebih ya mereka sudah menentukan sih kalau saya akan berdesain dan ketika kita sebarang
faktor keberhasilannya? Sebenarnya indikatornya cuma satu sih, keberhasilan ya, ketika layanan itu sudah tersampaikan. Mereka melihat kita itu bukan sebagai hantu. Mereka bukan melihat kita bukan sebagai hantu, tapi mereka Aku mah terus dia kita sebagai Sudah Bu. udah itu aja. Tinggal nunggu. Jadi kalau mereka udah bisa begitu, Jadi ya teman gitu ya, buat jadi iya. Sakit. Sedangkan layanan bibliotek itu sederhana kok, titik terang. Bukan 17. Mereka happy, mereka bahagia, belajarnya juga outputnya bagus. Nah, tujuannya sana. ternyata ini perubahan positif yang dialami murid setelah melakukan layanan. Ya, yang dia Kan ada 17 ini. Jadi 16 Iya. Enggak, Jadi ada udah perbaikan-perbaikan dikit. yang Ini mereka asli. lakukan, Nah, tapi pelan-pelan memang. salah. bagaimana ibu membangun hubungan atau Contohnya yang kepercayaan bahwa emang kan tangga sakitnya Iya, ada betul. berapa, Nah, selesai. ini penting karena ini adalah rootnya. Jadi first time di kampanye dan juga kita masuk kelas, Iya. jadi kita sampaikan Kalau cuti tahunan, atau cuti tahunan. Usaha dulu nih cuti Kemudian ada tahunan. sukarela, kalian sukarela loh dengan saya, percaya dengan saya. Kita pusing lagi. Dan apa lagi? Kapan sekian hari? Ada dinamika di sana. Ada Iya, pendidikan swasta, yang dan kita aplikasi. satu. Sampai suasana. Kalau nggak ada yang ada. bagaimana nih berkolaborasi dengan pihak lain dalam layanan bagaimana sekolah kerja Dan kalau untuk komite itu biasanya kita koordinasi dengan mas pihak-pihak luar, jadi di Edufair. Jadi di Edufair itu kita berdayakan kalau kampus swasta dan kalau negeri biasanya kita mengundang yang selesai di sini udah mereka kuliah kita undang. Kalau swasta ya kita MOU aja sama mereka. teknologi apa nih yang dimanfaatkan dalam layanan pembinaan kesehatan di sekolah ini? Kalau teknologi mungkin kita menggunakan media sosial. Jadi kita berbasisnya exercise group. Jadi informasi apa yang saat ini sedang viral, menarik kan mereka itu ini di TikTok ya. Iya, pasti. Nah, mereka tuh sampai lagi bagi gitu kan. Itu dengan hari TikToknya kita sampaikan sekarang. Jadi kan nanti hasil dari bimbingan kan boleh dibagikan. Jadi kita komitmennya bagaimana siap menjadi dari informasi. Jadi mereka itu ya mungkin bahasanya mereka gibah lah ya, gosip. Karena bahasa itu yang bisa mereka terima. Jadi kadang kalau ini saya lewat di kelas, guys kapan kita gibah? Ayo sih kapan gibahnya? Oh, Bahasa yang bisa mereka terima. Jadi tetap kita laksanakan dengan komentar. Meskipun kita mungkin menggunakan teknik A, B, C, teknik yang lain, tapi kita judulnya adalah dengan kelompok. Jadi kalian harus membagikan kelompok. di yang tadi ibu pandangannya menurut ibu nih pentingnya manajemen lingkungan positif yang efektif untuk keberhasilan sekolah seperti apa? Sebenarnya kalau untuk kepentingan ya layanan bimbingan konseling itu sangat sebenarnya sudah tepat masing-masing dan ada di bidang pelajaran pendidikan lingkungan sosial dan budaya. Sebenarnya ketika itu ideal dilakukan siswa itu akan berpikir karena dia mencapai apa yang dia semuanya mendukung. Tapi kan kembali lagi karena hidup itu tidak semuanya oke. Ya itu ada kita sudah membagi dia untuk penjurusan dengan kelas kita sudah buat sesuai dengan minat bakat mereka dengan sesuai apa yang sudah rencana hasil kita layanan ya. Tapi ternyata pengajarnya tidak benar maka kita akan bergeser dan itu bisa berubah. Berhasil atau enggaknya tergantung di mana daerah. Ketika tidak terjadi konflik maka itu berhasil meskipun secara teoritis tidak. Tapi ketika dia sesuai deklarasi tapi terjadi konflik antara anak sejawat dan juga anak-anak
Kalau kita terlalu teoritis, maka lapangan itu akan koran kan tidak ideal semua. Nah saat ini kondisi di dalam itu memang pernah membantu. Tidak bisa instan gitu, tapi satu poin yang harus kita satu orang atau dua orang selesai sendiri. Nah, dan dia kuliah sampai selesai dan dia memiliki prestasi di kampusnya, itu jauh lebih bermakna di kampus itu daripada banyak yang selesai. Alhamdulillah kita udah gangguin waktunya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Terus ini wawancaranya diterima nanti sama dosen kita nanti. Boleh lah kalau misalnya ini ada buku yang kita bisa sharing dengan bisa ya sampaikan saja sama Nah, itulah tadi obrolan mendalam kita bareng Ibu Mahmudah dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Ternyata ruang BK bukan sekedar tempat curhat, tapi benar-benar jadi rumah untuk bertumbuh. Banyak sekali insight baru yang kita dapatkan soal dunia sekolah dan pengembangan diri. Semoga pesan-pesan yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi para siswa, untuk terus berprestasi dan menjaga kesehatan mental. Akhir kata, saya Siti Nurjana dan Ibu Suwani Agustini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.